Bab 351. Terbunuh secara instan. 1. Bagaimanapun, dia sendirian menghadapi belasan master. Kalah adalah hal yang normal. Saat ini, Devan sudah berada di belakangnya dan memeluk pinggang rampingnya. Pangeran Iblis sudah diurus. Siapa yang akan mati selanjutnya? Kalian. Devan memeluk pinggang ramping Ratu Malaikat dan melirik ke arah puluhan master itu dengan tatapan tegas. Ada ekspresi keheranan di mata mereka. Jelas sekali, mereka tidak menyangka Devan akan membunuh 3 pangeran iblis secepat itu. Bocah negara Al-Sutra, harus kuakui kamu sangat kuat, tetapi bisakah kamu melawan kita semua? Bisakah kamu melawan jutaan tentara Legiun? Kita akan memberimu satu kesempatan terakhir, pergi sekarang, kita akan melepaskan kamu pergi. Kata orang itu. Melepaskan aku? Haha, maafkan aku tidak punya niat melepaskan kalian. Garibu, perintahkan malaikat menandai semua orang. Suatu ketika, kalian sudah membunuh 100.000 orang. Tapi hari ini, aku akan membunuh 1 juta kalian. Suaranya bergema di seluruh langit. Setelah mendengar perkataan Devan, semua orang terkejut. Apa orang ini gila? Dia bilang akan membunuh 1 juta orang. Tuan Armot, apa kamu serius? Bahkan Seraphim pun ketakutan dengan perkataan Devan. Kapan aku pernah bercanda denganmu? Kenapa kalian tidak bisa menandai orang sebanyak ini? Tanya Devan sambil mengerutkan keningnya. Mereka bisa ditandai, tapi apa kamu yakin? Mereka 1 juta. Seraphim menelan ludah. Tentu saja, ucap Devan serius. Semua malaikat dengarkan, tandai mereka semua. Seraphim segera memberi perintah kepada para malaikat. Pada saat ini, bahkan Seraphim pun merasa sangat bersemangat. Bunuh 1 juta. Apa-apaan ini? Bahkan jika semua orang berdiri dan membiarkan Seraphim membunuh mereka, dia tidak akan bisa membunuh semuanya tapi akan makan waktu beberapa hari beberapa malam, bukan? Hahaha, orang negara Al-Sutra selalu sombong. Kamu sendirian mau membunuh kita semua. Semua master tertawa terbahak-bahak. Sekalipun 1 juta orang ini adalah orang biasa, Devan tidak bisa melakukannya. Tapi, orang-orang ini semuanya adalah pasukan Legiun dengan kekuatan bertarung yang baik. Mana mungkin kamu tahu kalau belum dicoba? Devan mendengus dingin, segera mengeluarkan pedang aneh yang dia ambil dari putri klan Molodik, dari tas harta karunnya. Jelas sekali, akan terlalu melelahkan untuk membunuh begitu banyak orang hanya dengan tinju. Jika tidak menggunakan senjata bintang, dia tidak akan bisa. Tapi pedang aneh ini setidaknya bintang 4. Jika batunya dicabut, dia mungkin bisa mencapai bintang 5. Justru karena pedang aneh inilah Devan berani mengatakan akan membunuh jutaan mereka. Ini, pedang batu. Saat dia melihat pedang aneh di tangan Devan, seorang master tiba-tiba menunjukkan ekspresi senang. Pedang batu itu milik Ksatria Templar, yaitu Raja Arthur. Sayangnya, sudah lama hilang. Pedang batu di tangan Raja Arthur kini hanyalah replika. Tak disangka, benda itu ada di tangan orang negara Al-Sutra ini. Semuanya, kalian tahu pedang batu ini milik Ksatria Templar. Aku harap kalian dapat membantuku merebutnya. Aku, Ksatria Templar, berhutang budi kepada kalian, kata pria itu penuh semangat. La justru mengungkap identitasnya secara langsung, menunjukkan betapa bersemangatnya dia sekarang. Itu pedang batu. Ksatria Templar tanpa pedang batu dan Ksatria Templar dengan pedang batu adalah 2 orang yang sangat berbeda. Ya, semua orang mengangguk. Bagaimanapun, pedang batu ini awalnya milik kelompok Ksatria Templar. Gawat kalau orang lain mengambilnya. Tapi mereka akan dapat penghargaan lebih jika membantu Ksatria Templar.
Apa ini senjata kalian? Devan memandang ke arah orang yang bicara. Benar, jika kamu menyerahkan pedang batu, mungkin nanti jasadmu masih akan utuh, kata Ksatria Templar dengan sungguh-sungguh. Sekarang identitasnya telah terungkap, dia pasti tidak mungkin membiarkan Devan pergi. Kalau begitu kamu harus mengambilnya. Devan tersenyum, saat berikutnya dia langsung melemparkan pedang batu. Melihat Devan melempar pedang batu, wajah Ksatria Templar tiba-tiba tampak senang. Namun segera, ekspresinya berubah. Sebab, ia sadar bahwa pedang batu mengandung energi yang sangat menakutkan. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Boom! Tubuh Ksatria Templar terkena pedang batu dan meledak menjadi awan darah. Namun, saat ini, Ksatria Templar lainnya berdiri. Juga ingin menangkap pedang batu itu. Boom! Ksatria itu juga meledak menjadi kabut darah. Boom boom boom! Beberapa Ksatria Templar meledak satu demi satu saat mencoba menangkap pedang batu. Akibatnya, mereka semua menjadi kabut darah. Ksatria Templar yang tersisa tidak berani mengambilnya. Lagi. Boom! Pedang batu akhirnya jatuh ke tanah. Sebuah lubang besar langsung terbentuk di tanah. Rasanya seperti dihantam meteor. Devan merunduk, menghampiri pedang batu dan mengambil pedang batu. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ku beri kalian kesempatan, tapi kalian tidak mau." Pada saat ini, puluhan master akhirnya tampak pucat. Yang jelas, teror dari orang negara Al-Sutra ini jauh di luar imajinasi mereka. Saat ini, mata Ratu Malaikat Serafim juga bersinar dengan cahaya yang aneh. Awalnya, dia mengira Devan hanya menggertak saat mengatakan ingin membunuh jutaan mereka. Dia pikir Devan hanya berpura-pura. Namun kini sepertinya Devan tidak berpura-pura. Yang dia bunuh Ksatria Templar. Kekuatan tidak bisa diremehkan. Namun dengan satu gerakan, Devan membunuh beberapa orang dalam hitungan detik. Nak, jangan pikir karena bisa membunuh beberapa Ksatria Templar berarti kamu bisa seenaknya. Pada saat ini, seorang master langsung menghancurkan topeng dan jubah hitamnya. Penampilan aslinya terungkap. Jelas sekali, dia tidak mau berpura-pura lagi. Tuan Armot, hati-hati, dia uskup agung dari Eden. Serafim segera mengingatkan. Eden diakui sebagai eksistensi terkuat di barat. Uskup Agung adalah kekuatan tempur tertinggi di Eden, tidak bisa dianggap remeh. Karena keberadaan Uskup Agung ini, Serafim tidak bisa melewati puluhan orang ini begitu saja. Uskup Agung setara dengan 10 master. Serang! Serafim selesai berbicara, Devan membawa pedang batu dan membunuhnya. Pok! Uskup Agung terbelah dua oleh energi dari pedang batu. Tidak mungkin dia bisa menahan pedang Devan. Pedang batu di tangan Serpa jauh berbeda dengan di tangan Devan. Uskup Agung ini memang sangat kuat. Kekuatannya seharusnya mencapai Celestial Omega. Sayangnya, Celestial Omega tidak dapat menghentikan pedang batu. Pedang batu bintang 4 akan mampu membunuhnya dengan sangat mudah. Dan mana mungkin dia bisa menghindari serangan Devan. Siapa lagi yang lebih kuat? Lupakan saja, ayo semua maju. Devan berhenti membuang-buang waktu dan bersiap untuk membunuh mereka. Lagi pula, masih ada jutaan orang yang harus dibunuh. Semuanya berkumpul, teriak seorang master. Tapi dia langsung sadar kalau semua master sudah menjauh. Karena baru saja Devan bisa membunuh Uskup Agung dalam satu pukulan. Apalagi membunuh mereka seketika. Bersambung. Bab 351. Terbunuh secara instan. 2.
Saat dia sadar dan ingin melarikan diri, Devan sudah datang. Tebas. Pedang batu langsung membelahnya menjadi dua. Devan terus bergerak, langsung mengejar master lainnya. Puff. Kabut darah meledak di langit. Tak satupun dari para master itu mampu menahan serangan Devan. Tuan Armot sangat kuat. Tuan Armot tampan sekali. Saat ini, para malaikat semuanya menjelma menjadi fans Devan. Menatap Devan dengan mata besarnya yang indah. Hanya dalam beberapa menit, Devan membunuh semua master. Garibu, mulai pembantaian. Devan bergegas menuju jutaan pasukan legiun. Jelas legiun ini sama sekali tidak bisa menghentikan serangan Devan. Devan memegang pedang batu dan mengayunkannya, yang merupakan serangan level Celestial Omega. Dalam sekejap, terjadi pembunuhan. Para pasukan ditebas seperti sedang panen gandum. Devan tak bercanda saat mengatakan ingin membunuh 1 juta orang. Hari itu, di kota terlarang, dia melihat Dewa Kematian yang membunuh leluhurnya. Dia nampaknya cukup kuat. Sayangnya, dia tidak membunuh cukup banyak orang. Masih kurang cukup. Hari ini, dia akan mencoba menjadi Dewa Kematian dengan membunuh 1 juta orang. Jangan takut semuanya, kita 1 juta orang, teriak jenderal di bawah. Dia tidak percaya Devan bisa membunuh 1 juta orang. Tapi 1 juta orang bisa menenggelamkan Devan dengan ludahnya. Hanya berdiri di sana dan membiarkan Devan membunuh mereka akan membuat Devan lelah setengah mati. Balaskan dendam ketua. Para prajurit legiun ini tidak melarikan diri setelah para petinggi terbunuh. Ini benar, jika jutaan orang ini melarikan diri saat itu juga. Bahkan dengan tanda malaikat, akan sulit bagi Devan untuk membunuh mereka semua. Tapi jika tidak melarikan diri, juga tidak apa-apa. Kita akan lihat apa dia bisa membunuh jutaan orang ini terlebih dahulu atau mati karena kelelahan terlebih dahulu. Saat ini, Devan seperti jelmaan iblis. Pada hari ini, pedang batu bersimbah darah. Pada hari ini, Devan menjadi gila. Dari siang hingga malam. Dari malam ke siang. Mayat menumpuk seperti gunung, darah mengalir jadi sungai. Dia telah membunuh selama sehari semalam, apa dia masih belum kelelahan? Dia akan segera mati. Ayo lanjutkan serangannya. Para anggota legiun terus menyerbu. Devan lebih menakutkan dari penggiling daging. Dengan satu pedang, puluhan tentara legiun dipotong menjadi ratusan bagian. Siang dan malam ini, Devan membunuh ratusan ribu orang. Ingin menunggu Devan kelelahan sampai mati. Jangan harap. Keunggulan Devan adalah daya tahan. Apalagi ada pedang batu di tangan. Sebenarnya, konsumsi energinya sangat sedikit. Inilah teror senjata bintang. Tentu saja konsumsi ini kecil bagi Devan. Tapi jumlah energi internal yang dikonsumsi sangat besar. Lagi pula, mengayunkan pedang batu memang cuma membutuhkan kekuatan fisik. Tapi untuk menggunakan pedang batu supaya mengeluarkan energi pedang, dia harus menggunakan cakra. Setelah Devan membunuh ratusan ribu orang, bayangan berdarah perlahan muncul. Kelihatannya agak buram dan menjulang. Ekspresi senang muncul di wajah Devan. Dia tahu siapa itu. Itu Dewa Kematian. Apa dia akhirnya bisa memanggil Dewa Kematian? Kekuatan Dewa Kematian terhubung dengan kekuatan orang yang memanggil Dewa Kematian. Dengan kata lain, semakin kuat Devan, semakin kuat pula Dewa Kematiannya. Devan kembali membunuh siang dan malam. Hanya tersisa puluhan ribu tentara legiun. Tidak ada yang percaya bahwa Devan telah membunuh hampir 1 juta orang sendirian. Dan Dewa Kematian juga telah menjadi nyata. Dia akhirnya memanggil Dewa Kematian.
Pada saat ini, para prajurit Legiun akhirnya tahu. Pria di depannya tidak mungkin terkalahkan. Dia adalah mesin pembunuh. Dia terus-menerus menebas selama 2 hari 2 malam. Bahkan Iron Man pun pasti akan kelelahan. Tapi dia tidak lelah sama sekali. Semakin banyak membunuh, semakin bersemangat dia jadinya. Kabur. Akhirnya, orang-orang yang tersisa bersiap untuk melarikan diri. Sayangnya, hal itu tidak mungkin. Jika dia melarikan diri dari awal, mungkin dia bisa hidup lebih lama. Dan mereka bisa lari keliling dunia. Meski Devan ingin membunuh semua mereka, mungkin mereka akan punya sedikit waktu lagi. Namun kini, jumlahnya tersisa puluhan ribu orang. Mereka semua ditandai oleh malaikat. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Hari lain berlalu. Jutaan orang atau seluruh pasukan dimusnahkan. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Meskipun bala malaikat juga kehilangan lebih dari 500 orang. Namun dampak dari pertempuran ini sangat besar. Yang membunuh pasukan dari Legion adalah Devan. Tapi bagi orang di luar sana, orang yang membunuh mereka adalah para malaikat. Rumornya, di kuil malaikat muncul malaikat laki-laki tanpa sayap. Ini jelas merupakan guncangan besar bagi negara-negara barat. Jutaan master hilang. Ini juga merupakan niat Devan untuk membunuh jutaan orang ini. Bagaimanapun, melemahkan kekuatan barat sama saja dengan memperkuat kekuatan di timur. Setelah pertempuran ini, butuh waktu lebih dari sebulan agar warna sungai di sekitar kuil malaikat kembali normal. Dan kuil malaikat juga dapat peningkatan reputasi. Sejak itu, mereka menjadi salah satu kekuatan terbesar di barat. Tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Bahkan Eden sedikit dibayangi oleh kuil malaikat. Dunia luar percaya bahwa ini dilakukan oleh malaikat Garibu, Serafim dan yang lainnya. Tapi nyatanya, itu adalah seorang pria, yaitu Devan. Pria yang seperti dewa itu. Di mata para malaikat, Devan memang wujud seperti dewa. Di kuil malaikat, perjamuan perayaan akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang diadakan. Devan duduk di kursi Ratu Malaikat, dengan Ratu Malaikat Serafim di sebelahnya, meringkuk dalam pelukannya seperti selir kesayangannya. Di bawah, ada ribuan malaikat cantik. Setiap orang menatap kagum. Saat ini, Devan menikmati kejayaan terbesar di dunia. Memegang Ratu Malaikat dalam pelukannya. Ini adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh banyak orang di barat tetapi tidak bisa mereka lakukan. Mulai hari ini, dia adalah raja baru kalian. Serafim mengumumkan di depan umum bahwa Devan menjadi pemimpin para malaikat yang baru. Devan mengatakan supaya mereka tidak usah segan padanya. Semuanya seperti saudara. Tuan Armot, apa kamu yakin ingin bersaudara dengan ratu? Tidak ada yang lain. Tetua malaikat Falcon terkekeh. Saat ini kedua tangannya telah dikembalikan oleh Devan. Terlebih lagi, kekuatannya tidak terkena dampak sama sekali. Devan pun berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan para malaikat yang dia bisa. Jika tidak, kerugian para malaikat setidaknya akan 3 kali lipat dari kerugian sekarang. Jika saja Devan tidak kuat, mungkin para malaikat banyak yang mati. Devan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka, yang membuat hati mereka tergerak. Di masa lalu, mereka juga akan mati berjuang demi Devan. Tapi itu karena lencana titah malaikat. Tapi sekarang, mereka bersedia dengan tulus. Apa bedanya? Tanya Devan. Bersambung.